Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, cuma ini yang bingung tuh. Ini dulu. Iya. Ustaz, ini yang paragrafnya digini nih, dijawabin gini. Iya. Semuanya Ustaz. Kalau Ustaz enggak? Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairil anam wa ala alihi wa ashabihil kiram. Ashhadu an la ilaha illallah al-malikul quddus salam wa ashhadu anna sayyidana wa habibana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Itu kalau yang ditempel kok menjeruknya satu ya? Faya ayyuhal mu'minun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun washkuruhu ala ma hadakum lil islam wa awlakum minal fadli wal in'am wa ja'alakum min ummati zawil arham. Qala ta'ala ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan tayyiban wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Menjadi keniscayaan bagi kita semua untuk menguatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala agar kehidupan kita senantiasa sesuai dengan syariat dan ajaran agama. Dengan takwa kita akan senantiasa memiliki komitmen untuk menjalankan segala perintah Allah dan meninggalkan segala larangan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wala tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Wahai manusia, makanlah sebagian makanan di bumi yang halal lagi baik dan janganlah mengikuti langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya ia bagimu merupakan musuh yang nyata. Quran surat Al-Baqarah ayat 168. Ayat ini mengingatkan seluruh manusia untuk senantiasa mengonsumsi makanan halal dan tidak boleh memperturutkan hawa nafsu. Sering kita mendengar istilah halal, haram, dan hantam. Ini merupakan bentuk keragusan dan kemauan setan yang kita semua dilarang untuk mengikutinya. Dalam ayat ini ditegaskan bahwa jika kita memperturutkan hawa nafsu dengan memakan apa saja, kita sama saja telah mengikuti langkah-langkah syaitan yang merupakan musuh nyata bagi manusia. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di antara cara untuk menjaga diri dari memperturutkan hawa nafsu dengan memakan apa saja, Islam telah mensyariatkan ibadah yang bernama puasa. Selain puasa-puasa sunnah yang dapat dilakukan setiap saat,
Islam pun mewajibkan umatnya untuk berpuasa sebulan penuh, yakni puasa di bulan Ramadan. Puasa bulan Ramadan ini adalah salah satu ibadah yang dilakukan oleh umat Islam sebagai bentuk pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala. Selain meningkatkan ibadah, puasa Ramadan juga mengajarkan untuk lebih memperhatikan aspek kehalalan, kesehatan, dan nutrisi dari makanan yang kita konsumsi. Oleh karena itu, dalam khutbah ini, khatib ingin menyampaikan materi tentang pentingnya makanan halal, khususnya pada puasa bulan Ramadan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sebagai seorang muslim, kita harus memahami bahwa makanan halal memegang peran yang sangat penting dalam kesehatan dan keberkahan kehidupan kita. Makanan halal adalah menjaga aspek kesucian dan kebersihan dari makanan tersebut. Selain itu, makanan halal juga tidak mengandung bahan-bahan yang haram yang jenisnya sudah ditentukan dalam hukum Islam. Bulan Ramadan menjadi momentum penting bagi umat Islam untuk memperhatikan aspek halal ini. Hal ini karena bulan Ramadan identik dengan dua buah kegiatan ibadah yang tak lepas dari makanan dan minuman, yakni buka puasa dan sahur. Saat berbuka puasa, lazimnya kita mempersiapkan aneka makanan untuk mengobati rasa lapar dan dahaga. Tidak jarang kita makan berbagai jenis makanan sampai sering merasakan kekenyangan. Begitu juga saat sahur. Kita sering mempersiapkan diri untuk menjaga stamina dengan makan sahur berbagai aneka makanan dan minuman. Kita harus memastikan makanan yang kita makan saat malam hari di bulan Ramadan adalah makanan halal dan bersih dari segala jenis bahan yang haram. Makanan halal akan membantu menjaga kesehatan tubuh kita selama berpuasa. Karena makanan halal cenderung lebih sehat dan bersih dari bahan-bahan yang tidak sehat. Selain itu, memakan makanan halal juga merupakan salah satu bentuk ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita memakan makanan halal, kita membuktikan bahwa kita taat dan patuh terhadap ajaran Islam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Setidaknya terdapat 5 manfaat yang bisa kita petik dari mengkonsumsi makanan halal, baik halal secara zatiyah atau wujud fisiknya maupun halal dari aspek asal muasal atau cara mendapatkannya. Faedah yang pertama adalah mampu menjadikan kita lebih semangat dalam beribadah. Jika asupan tubuh kita berasal dari makanan halal, maka insya Allah kita akan merasa ringan dan penuh semangat melaksanakan ibadah. Sebaliknya, jika yang terbiasa dimakan merupakan makanan yang haram, maka jiwa dan raga akan malas beribadah. Kedua, makanan yang halal akan menjadi faktor diterimanya doa-doa kita. Hal ini diungkapkan Nabi Muhammad SAW dalam hadisnya. Sa'ad bin Abi Waqqas meminta
kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam agar doa-doa yang dipanjatkan dapat terkabul. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawabnya, wahai Sa'ad, perbaikilah makananmu, niscaya doamu mustajab. Demi zat yang menggenggam jiwa Muhammad, sesungguhnya seorang hamba yang melemparkan satu suap makanan haram ke dalam perutnya, maka tidak diterima amalnya selama 40 hari. Hadis riwayat At-Tabrani. Ketiga, makanan halal menjadi sebab dikaruniai keturunan yang saleh dan salehah. Hal ini disebutkan dalam kitab Al-Ghunyah karya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani yang mengingatkan para suami untuk menjaga makanannya dari yang haram dan yang syubhat agar anaknya jauh dari jangkauan setan saat kehamilan istrinya. Dengan melakukan hal tersebut, anak akan lahir sebagai anak yang soleh, berbakti pada kedua orang tua dan taat kepada Tuhannya. Semua itu karena berkah menjaga makanan dari yang haram dan syubhat. Keempat, makanan halal bisa menjernihkan hati kita yang bisa melebur segala penyakit hati, serta dapat memunculkan berbagai jawaban atas segala kegundahan yang sering dialami. Dalam hadis yang diriwayatkan Abu Nuaim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya barang siapa yang memakan makanan halal selama 40 hari, maka Allah akan menerangkan hatinya dan akan mengalirkan sumber-sumber ilmu hikmah dari hatinya pada lisannya. Kelima, makanan halal mampu menjadi obat dari berbagai penyakit lahiriah dan batiniah. Dalam kitab Tanbihul Muhtarin, seorang ulama menyebutkan, kalau saja kami memiliki uang 1 dirham dari yang halal, tentu akan kami belikan gandum yang akan kami tumbuk dan kami sajikan untuk kami. Setiap orang sakit yang dokter tidak mampu mengobatinya, maka kami obati dengan gandum yang kami dapatkan dari uang halal, lalu ia pun sembuh dari penyakitnya saat itu juga. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dengan mengetahui faedah-faedah makanan halal ini, maka sudah seharusnya kita senantiasa memperhatikan asupan makanan kita saat berbuka dan sahur. Ramadan harus menjadi momentum untuk menguatkan budaya halal yang memang saat ini juga sedang digalakkan. Mengajak kepada seluruh umat Islam, khususnya para produsen makanan, untuk memastikan aspek kehalalan makanan yang diproduksi sehingga masyarakat umum bisa menikmati makanan yang halal. 0,43 menit. Demikian khutbah kali ini, semoga bermanfaat bagi kita semua. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim wastaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat faya fawzal mustaghfirina wa yatajadat ta'ibin. Jadi atas ini nanti saya yang masuk di sampai koma-komanya. Mau jadi
Alhamdulillahil ahadis samadil ladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ashhadu an la ilaha illallah alladzi amarna bil ittihad wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi da'ana bi hubbil bilad. As-salatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad alladzi arsala lil alamina ila yaumil ma'ad. Amma ba'd. Faya ayyuhan nas usikum wa nafsi bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. فقال الله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم وارض عن الخلفاء الراشدين وعن أصحاب نبيك أجمعين والتابعين وتابع التابعين وتابعهم إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات آمين والمؤمنين والمؤمنات آمين. اللهم ادفع عنا الغلاء والوباء والطاعون والأمراض والفتن ما لا يدفعه غيرك عن بلدنا هذا إندونيسيا خاصة وعن سائر بلاد المسلمين عامة يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وينهى عن الفحشاء والمنكر يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة.